kepada yayasan, tolong nih uang dana donasi saya titipkan untuk nantinya digunakan untuk biaya pengobatan saya. Paskan udah uangnya apa masih tetap memantau atau seperti apa? Nanti kita harapkan rekan-rekan media ya, baik cetak, elektronik maupun TV untuk dapat hadir sehingga bisa mengetahui ya, kita transparan dan terbuka ya, bagaimana penyelesaian yang akan kita lakukan pada acara di dalam pertemuan di hari Jumat seperti itu. Selama ini apapun yang menjadi biaya pengobatan mungkin Mas Giri coba sampaikan, ceritakan. Jadi memang dalam prakteknya gitu kan, sebelum hal ini jadi polemik itu juga memang reimburse sistemnya gitu, karena memang mereka kan pegang masih banyak beberapa uang tunai ya, nggak ada masalah sih itu. Kita sama ini belum ada laporan ini. Iya belum. Ya, kalau mungkin saya tambahkan, kalau memang ada rencana medis yang akan dilakukan dengan biaya yang jumlah sangat besar sekali, tentunya kan pastinya pihak yayasan akan melakukan down payment terlebih dahulu dan lain sebagainya. Itu mekanisme yang seharusnya tidak menjadi dipersulit ya, seperti itu. Bang, tapi kan masih belum bisa, maksudnya BPJS-nya nggak bisa gitu digunakan. Langkahnya gimana dari uang donasi yang ada di yayasan tadi? Iya, tetap untuk pengobatan ya. Kita jadi sampai kemarin itu masih komunikasi dengan istri Mas Agus gitu kan. Kita tekankan di situ untuk keluarga memberikan sikap apakah tetap dengan pihak keluarga yang mendampingi atau dengan kuasa hukumnya. Itu tadi yang mereka belum jawab gitu kan. Gitu, karena kita nggak bisa bekerja tanpa kita lihat dasarnya apa, keluarga memberikan kuasanya seperti apa kan gitu, dalam situ kan bisa kita lihat ya. Bang, ini kan dana sebagian sudah masuk pakai duit PLH sendiri kan, nanti akan dibalikin dengan duit donasi nggak sih Bang? Kalau untuk kondisi seperti itu baiknya kita besok pada hari Jumat kita sikapi bersama-sama seperti apa baiknya ya. Bang, artinya udah pihak Novi udah menyiapkan poin-poin nanti ketika bertemu Agus. Yang jelas kita tidak siapin poin apapun juga. Poinnya cuma satu, bagaimana dana donasi ini dapat diselesaikan dan disalurkan oleh Agus dengan baik. Itu aja. Tidak ada poin-poin dan lain sebagainya, tidak ada. Gitu. Tapi kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan 1,3 M itu, bagian itu buat apa Bang? Apa tetap masuk ke yayasan atau gimana? Tidak ada. Yayasan ini mungkin perlu diketahui ya. Jadi perlu diinformasikan juga. Dalam hal ini yayasan mendapatkan mandat dari Agus dan keluarganya untuk dapat dikelola guna pengobatan Mas Agus. Ya. Dalam ini Mas Agus dan keluarganya memberikan kepercayaan kepada yayasan, tolong nih uang dana donasi saya titipkan untuk nantinya digunakan untuk biaya pengobatan saya. Setelah nantinya pengobatan selesai, ya barulah nanti tinggal mau dipergunakan untuk apa? Untuk kehidupannya Mas Agus dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah itu kita sudah clear dan terang benderang, tidak ada yang berubah. Statement Teh Novi dan statement saya selaku kuasa hukum dari awal sampai dengan saat ini tidak ada yang berubah. Ya, kita tidak mau melintir ke sana, melintir ke sini, tidak ada. Kita nggak ada yang berubah. Kita konsisten dari awal seperti itu. Bang Farhan kan sempat meminta pihak Teh Novi gitu dan juga Bang Desu untuk berhenti mengkampanyekan netizen untuk membuli Agus. Pak Agus, gimana kalau respon Abang? Sangat setuju sekali lah. Memang tidak layak untuk dibully seperti itu. Ya, kita sangat menghargai. Apalagi Mas Agus kan ya saat ini kan menderita dengan kehilangan penglihatannya. Saya tidak menyampaikan dengan bahasa yang quote and quote yang langsung secara strike, yang buta dan sebagainya seperti itu. Tapi dalam hal ini Mas Agus ya sosok yang perlu dibantu untuk diobati dan ada tersedia dana donasi untuk itu. Ya. Untuk Teh Novi sekarang kenapa Bang nggak datang Bang? Teh Novi sedang di keluar kota ya. Iya, di luar kota. Ya, seperti itu. Bang, tapi ada pesan Teh Novi nggak uang 1,5 M itu untuk berobat di Singapura agar lebih cepat sembuh atau Ya. efektif? Sebetulnya ya, mungkin Mas Giri tolong jelaskan deh, yang kita di JC seperti apa? Coba Mas Giri tolong jawab. Ya, jadi di JC itu juga memang kita udah bantu follow up dan hasilnya pun sama ya, tentang rencana tindakan tuh memang harus bertahap gitu kan. Yang pertama harus kelopak dulu dan lain-lain. Nah,
Untuk terkait korneanya pun juga memang sudah tidak bisa kan menurut dokter di sana, dan itu bisa dilakukan upaya kosmetik gitu kan. Tapi akan tetapi kalau memang Mas Agus masih ingin mencoba ke luar negeri itu juga nggak ada masalah, selama memang proses-proses rencana tindakan itu terstruktur gitu kan, tepat guna. Bang, ini ada juga dugaan banyak viral bahwa dia bisa jalan itu apa? Iya, video gambar. Bisa apa? Gejala Agus bisa jalan sendiri maksudnya tanpa dituntun gitu. Ya kalau itu kan saya kurang memahami ya kan, tapi kalau memang kita memberikan pendapat ya kan berdasarkan fakta dan bukti. Kalau memang seperti itu ya nanti kan ada pengecekan dari medis, hasil apa prognosa dokter seperti apa nanti. Kan akan dapat dijelaskan apakah mungkin tingkat persentase penglihatannya berapa persen dan berapa persen, itu kan seharusnya dari dokter ya yang memberikan satu pendapat prognosa terkait dengan bagaimana fungsi dari matanya Mas Agus. Kalau pendapat saya tidak mau berandai-andai dan malah menduga-duga seperti itu. Serahkan kepada ahlinya, kepada dokter agar dicek bagaimana hasilnya, ya seperti itulah adanya ya. Bang, tapi kalau dari Pak Agus sendiri bilangnya udah itu kan rumahnya sendiri jadi sudah paham lah gitu letak-letak posisi rumahnya, berhubung rumahnya juga nggak besar. Dari Tenovi mungkin ada respon nggak, maksudnya soal Pak Agus yang juga bisa ngelihat gitu. Bahkan itu yang tadi saya sampaikan, Novi sampaikan, Om kalau gitu baiknya ya harus dilakukan pengecekan lagi sampai berapa persen tingkat persentase penglihatannya Mas Agus. Kalau memang ada ya ada kemungkinan, ada mungkin ya akhirnya bisa direcovery sampai semaksimal mungkin, kenapa tidak? Justru itulah yang diharapkan sejak awal. Ya, sejak awal kan kita mendorong agar supaya ini, kita bicara balik ke 3 minggu 4 minggu lalu. Iya betul. Yang chat terakhir yang absen. 19 Oktober ya. 19 Oktober itu hari Senin ya? Sabtu. No, kita bicara di hari Seninnya 21, 21 di mana ada jadwal pengecekan. Terus 22 ada, karena tidak datang ada jadwal pengecekan kedua. Jadwal pengecekan itu dimaksudkan adalah agar supaya apabila kondisi fisik Mas Agus sudah perform dan bisa dilakukan operasi, untuk hari Rabu dan Jumatnya itu dapat dilakukan tindakan. Tapi ya itu sudah lewat ya. Sudah lewat dengan dinamika yang sedemikian rupa terjadi saat ini ya sudah. Tapi kemarin kita melihat bahwa Mas Agus sudah datang lagi ke rumah sakit mau melakukan pengecekan, ya kami sangat bersyukur untuk itu. Bang, tadi pagi pihak sana udah melakukan pengecekan dan katanya bakal ada operasi estetika hari Rabu depan. Ya. Ini tanggapan dari pihak. Sangat bagus sekali. Dana donasi itu masih tersedia, kenapa nggak digunakan? Ya. Tapi dari pihak sana juga mengatakan bahwa memang pengen ngambil haknya katanya. Betul sekali, memang haknya Mas Agus itu. Memang haknya Mas Agus untuk biaya pengobatan. Itu dari awal nggak ada yang berubah. Nggak ada namanya hak yayasan, tidak ada. Haknya Mas Agus. Akan tetapi kan jelas kemarin terjadi polemik dan dinamika sedemikian rupa, akhirnya ya kita menunggu apa ya langkah-langkah yang dilakukan oleh kuasa hukumnya Mas Agus. Akan tapi dibalik itu semua, Mas Gary ini tetap mau WA, telepon, ya, kirim surat, bagaimana uang donasi. Kalau masalah hukum ya kesampingkan ya, untuk ya donasi untuk pengobatan ya tolong kita koordinasikan seperti itu, seperti apa baiknya. Bang, tapi Novi sempat ini nggak koordinasi dengan para donatur, apakah mereka sudah ikhlas akhirnya memberikan kepada Agus? Sebelumnya kan sempat tuh pada kecewa kan sama Agus, sempat nggak Novi koordinasi? Terus ada kekhawatiran Novi nggak sih setelah menyerahkan uang kepada Agus seluruhnya? Novi malah berpikir kekhawatiran dia ya kan bahwa nantinya para donatur ini akan bersikap sedemikian rupa sehingga merugikan Mas Agus. Itu yang Novi pikirkan. Makanya dia ingin sesegera mungkin bagaimana caranya supaya dana donasi ini ya bisa disalurkan dan digunakan oleh Mas Agus. Seperti itu. Ada kerugian apa aja yang dialami Tenovi, kepercayaan atau seperti apa juga? Kerugian Tenovi dalam hal ini ya dia bilang apapun namanya saya akan tetap maju. Karena memang saya mengabdi sebagai pekerja sosial, ya, pejuang kemanusiaan. Apapun yang di hadapan saya, kalau saya yakin itu benar, saya akan tetap maju. Tapi ada donatur yang mulai nggak percaya nggak dengan adanya? Kalau donatur yang mulai tidak percaya, mungkin itu yang di media sosial kita baca saja. Tapi sampai dengan saat ini kan belum ada yang sampai dengan menyurati Tenovi secara langsung, begitu. Bang, kalau Bang Densu